Halo semuanya, balik lagi bareng saya Ruby. Di video kali ini, saya akan merekap alur cerita dari film yang berjudul Door Lock. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini bercerita tentang seorang wanita yang diteror oleh psikopat cabul yang menyelinap masuk dan bersembunyi di dalam kamarnya. Penasaran dengan alur ceritanya? Tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Di awal film, tampak seorang gadis sedang berada di perjalanan untuk pulang. Dan di sepanjang perjalanan, dia merasa risih karena merasa ada seseorang yang sedang mengikutinya. Sesampainya di apartemennya, dia mendapati lampu kamarnya tidak dapat menyala. Akhirnya, dia pun menggunakan ponselnya sebagai alat penerangan. Dan tak lama, dia mendengar suara dari sudut kamarnya. Dia pun memutuskan untuk mengecek sumber suara tersebut. Dan saat ia mengecek sebuah lemari, muncul seseorang dari belakang yang langsung membekapnya. Dan film Door Lock pun dimulai. Scene berpindah di mana tampak seorang wanita yang bernama Cho Kyung Min sedang tidur bersama dengan seorang pria. Pria itu pun terbangun karena suara alarm dari jam miliknya. Dia segera bersiap-siap dan sarapan sebelum akhirnya pergi dari kamar Kyung Min. Tak lama, Kyung Min juga terbangun. Kyung Min bersiap-siap untuk berangkat kerja dan sebelum pergi, dia tak lupa untuk menutup kloset dan merapikan jemuran miliknya. Saat keluar kamar, dia mendapati door lock miliknya telah terbuka dan tampak kotor. Karena merasa ada yang aneh, dia pun membereskan dan merubah paspor door lock miliknya dengan angka 1784. Kyung Min bekerja sebagai seorang teller di sebuah bank. Dia memiliki seorang sahabat yang bernama Oh Hyo Ju. Saat di perjalanan pulang, mereka berbincang tentang masalah pekerjaan, di mana Kyung Min berkata kalau dia ingin memperpanjang kontrak kerjanya agar dapat mengumpulkan uang untuk pindah dari apartemennya yang sekarang. Di saat mereka sedang asik mengobrol, tampak seorang pria yang sedang memperhatikan mereka dari kejauhan dengan tatapan yang mencurigakan. Sesampainya di apartemen, Kyung Min mendapat paket yang dititip pada seorang penjaga di apartemen tersebut. Dan ternyata paket tersebut diketahui dari ibunya setelah dia melihat catatan yang ditempel di pintu apartemennya. Akan tetapi, saat akan masuk, dia kembali melihat door lock miliknya dalam keadaan terbuka. Dia pun bertanya kepada ibunya, apakah ibunya meninggalkan door lock miliknya dalam keadaan terbuka. Namun, ibunya menjawab kalau dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Saat akan tidur, Kyung Min mendengar seseorang yang tiba-tiba saja mengetuk pintunya dan mencoba untuk memasukkan kata sandi pada door lock. Tak hanya sampai di situ saja, orang itu juga berusaha untuk membuka paksa pintu kamar apartemen Kyung Min. Kyung Min pun memberanikan diri untuk mengecek siapa orang yang mencoba masuk ke apartemennya. Namun, saat dia melihat keluar melalui lubang pintu, dia tidak melihat siapapun. Kyung Min pun melaporkan kejadian tersebut pada polisi, dan polisi yang datang melakukan pemeriksaan di tempat Kyung Min. Namun, karena tidak adanya indikasi tindakan kriminal, polisi pun tidak dapat menindaklanjuti laporan Kyung Min. Dan dari pembicaraan polisi, diketahui kalau Kyung Min telah beberapa kali menelpon polisi dengan laporan yang sama. Jadi dapat disimpulkan kalau Kyung Min bukan pertama kalinya mengalami hal tersebut. Dan saat Kyung Min kembali tidur, tampak seseorang keluar dari kamar mandinya. Keesokan harinya, Kyung Min terbangun dan merasa sakit kepala. Dan saat akan berangkat kerja, ia bertemu dengan seorang penjaga yang bernama Han Dong Hun. Kyung Min pun bertanya, apakah dia dapat mengecek CCTV yang ada di gedung apartemen karena semalam seseorang mengetuk dan berusaha masuk ke dalam apartemennya.
Dong-hun pun mempersilahkan Kyung-min bila ingin mengecek rekaman CCTV. Namun karena Kyung-min sedang terburu-buru, dia pun menunda untuk mengecek rekaman CCTV tersebut. Saat sedang istirahat makan siang, Kyung-min menceritakan hal yang ia alami semalam pada Hyoju. Hyoju pun menyarankannya untuk mengganti door lock miliknya dengan door lock yang lebih canggih. Scene pun berpindah di mana tampak Kyung-min sedang melayani seorang pria bernama Kim Gi-jong. Dan bila diperhatikan, Kim Gi-jong adalah orang yang memperhatikan Kyung-min di kereta beberapa hari yang lalu. Mereka pun bercakap-cakap sebagaimana biasanya teller dan customer. Namun, Gi-jong tampaknya menyukai Kyung-min. Dia pun mengajak Kyung-min untuk ngopi bareng. Namun hal tersebut ditolak secara halus oleh Kyung-min. Akan tetapi, karena merasa direndahkan dan diabaikan, Gi-jong pun membuat keributan sampai akhirnya dia diusir oleh penjaga keamanan. Kyung-min pulang ke apartemennya dan melihat penjaga apartemen yang sedang dimarahi oleh atasannya karena kemarin malam polisi datang ke apartemen tersebut. Karena merasa tidak enak kepada penjaga itu, Kyung-min pun buru-buru naik ke apartemennya. Dan saat Kyung-min sedang tidur, tiba-tiba saja muncul seorang pria yang keluar dari bawah ranjangnya. Tampak pria tersebut membius Kyung-min, lalu ia mandi dan tidur di samping Kyung-min. Tampak juga jam tangan yang digunakan oleh pria yang sama yang tidur bersama dengan Kyung-min di awal film. Jadi, dapat dipastikan kalau itu adalah psikopat cabul yang sering menyelinap masuk ke kamar Kyung-min. Keesokan harinya, Kyung-min diberitahu oleh atasannya bahwa dia akan dijadikan karyawan tetap di bank tempat ia bekerja. Dan saat ia bersiap-siap untuk pulang kerja, Kyung-min terus saja mendapat panggilan dari nomor yang tak dikenal. Dia pun mengabaikan panggilan tersebut. Dan saat sedang menunggu bus, tiba-tiba Gi-jong muncul dan menahan Kyung-min yang akan naik bus. Untung saja, manajer bank yang bernama manajer Kim datang menyelamatkan Kyung-min. Dan mereka pun pulang bersama. Saat sampai di apartemennya, Kyung-min mendapati kalau lampu apartemennya mati. Dia pun menyalakan lampu ponselnya dan tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh seseorang yang mengetuk pintunya. Dan saat dilihat, ternyata itu adalah manajer Kim yang datang untuk mengembalikan dompet miliknya yang tertinggal. Melihat lampu di apartemen Kyung-min yang mati, manajer Kim pun menawarkan bantuan pada Kyung-min. Dan saat setelah lampu menyala, manajer Kim melihat pakaian pria yang sedang terjemur di kamar Kyung-min. Dia pun mengira kalau itu adalah pakaian milik pacar Kyung-min. Namun Kyung-min menjelaskan kalau itu hanya pajangan agar ia tidak tampak tinggal sendirian, sehingga ia tidak dapat diganggu oleh penjahat. Manajer Kim meminta izin pada Kyung-min untuk menggunakan toilet. Namun karena barang miliknya berserakan di toilet, Kyung-min pun masuk ke dalam toilet terlebih dahulu untuk merapikan barang miliknya. Namun saat berada di toilet, dia melihat tutup kloset yang terbuka, sedangkan ia selalu menutup klosetnya sebelum dia pergi bekerja. Dia pun mencurigai manajer Kim yang tiba-tiba saja mengetahui nomor apartemennya, sedangkan dia tidak pernah memberitahukannya. Belum juga manajer Kim menjawab pertanyaan Kyung-min, Kyung-min tiba-tiba saja berlari keluar apartemennya dengan alasan akan pergi membeli kopi dan meninggalkan manajer Kim sendirian. Namun ternyata Kyung-min memanggil polisi karena mencurigai manajer Kim lah orang yang selama ini mengganggunya. Ketika dia dan polisi membuka pintu apartemennya, mereka sangat terkejut karena menemukan manajer Kim tewas dengan dasi yang terlilit di lehernya. Kyung-min dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa karena dia dicurigai sebagai orang yang membunuh manajer Kim. Dan polisi yang menginterogasinya bernama Detektif Lee. Detektif Lee meminta Kyung-min untuk memberitahunya siapa orang yang telah membunuh manajer Kim karena polisi menemukan pakaian pria di apartemen Kyung-min. Dan
Polisi juga berkata kalau orang yang memberitahu manajer Kim nomor apartemen Kyung Min adalah penjaga apartemen yang sedang shift malam. Akan tetapi, polisi tidak dapat menemukan bukti yang kuat kalau Kyung Min lah orang yang telah membunuh manajer Kim. Sehingga keesokan harinya, Kyung Min pun dibebaskan. Setelah beberapa hari beristirahat, Kyung Min kembali masuk kerja. Namun, dia mendapat kabar buruk. Dia dipecat oleh atasannya karena masalah manajer Kim yang tewas di tempatnya. Saat Kyung Min kembali ke apartemennya, dia mengecek CCTV yang ada di gedung apartemennya. Namun penjaga shift pagi yang bernama Dong Hun menjelaskan kalau CCTV yang berada di lantai tempat ia tinggal tidak berfungsi dan hanya pajangan. Dia juga memberitahu Kyung Min kalau pengetukan pintu merupakan hal yang biasa terjadi ketika seseorang sedang mabuk dan lupa alamat rumahnya. Karena merasa takut masuk sendirian ke apartemennya, Kyung Min pun meminta bantuan pada Dong Hun untuk menemaninya masuk. Dong Hun memeriksa setiap sudut apartemen dan tak menemukan apapun. Kyung Min membersihkan apartemennya yang berantakan, dan saat ia membersihkan kolong lemari, dia menemukan sebuah kunci apartemen yang pastinya itu bukan miliknya. Dia mencari unit apartemen yang cocok dengan kunci tersebut. Dan dia menemukan kalau itu adalah kunci unit apartemen nomor 701 atau unit apartemen yang tepat berada di atas apartemen miliknya. Dia pun masuk ke apartemen itu yang tampak telah cukup lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Dan saat berada di dalam, dia menemukan dokumen bank dan ternyata pemilik apartemen tersebut adalah customer di bank tempat dia bekerja dulu. Berkat bantuan Hyoju, mereka mendapat informasi kalau pemilik apartemen tersebut adalah seorang wanita bernama Kang Sung Hye. Dia juga mendapatkan data transaksi dari kartu ATM Kang Sung Hye yang memperlihatkan kalau dia rutin membeli sesuatu di Toserba dekat rumah Kyung Min. Mereka pun mencoba menghubungi Sung Hye melalui telepon dan pesan, namun mereka tidak mendapatkan jawaban. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menunggu Sung Hye di Toserba yang biasa dia datangi. Dan tepat pada pukul 1, sesuai dengan data rutinitas yang Kang Sung Hye lakukan, mereka melihat seorang wanita yang baru saja selesai berbelanja dan barang yang dibeli oleh wanita tersebut sama persis dengan data yang mereka dapatkan. Mereka pun mencurigai kalau itu adalah Kang Sung Hye dan mengikuti wanita tersebut. Sampai akhirnya, mereka harus berpencar karena jalan yang bercabang. Kyung Min menemukan hal yang aneh pada salah satu rumah, di mana dia menemukan terdapat banyak bungkus makanan instan di luar rumah tersebut. Dia pun mencoba mengetuk pintu rumah tersebut, namun saat dia melihat door lock dari rumah itu, dia berusaha untuk memasukkan kata sandi, namun setelah beberapa kali mencoba, usahanya gagal. Dan saat akan pergi, tiba-tiba saja ia terpikirkan untuk memasukkan kata sandi miliknya, yaitu 1784. Dan pintu itu pun terbuka. Saat ia masuk ke dalam rumah, ia melihat seorang wanita yang sedang terikat di kasur. Dia pun berusaha untuk menelpon polisi dan saat teleponnya terhubung, tampak seorang pria yang datang dan masuk ke dalam rumah. Karena ketakutan, tanpa sempat berkata apapun pada polisi, Kyung Min bersembunyi di bawah kasur. Dari pembicaraan pria tersebut, diketahui kalau wanita yang terbaring dengan tangan terikat itu adalah Kang Sung Hye. Dan pria itu berkata kalau dia telah menemukan wanita baru, yaitu wanita yang tinggal tepat di bawah unit apartemen Sung Hye. Yang berarti wanita yang dimaksud oleh pria itu adalah Kyung Min. Kyung Min pindah bersembunyi di balik pintu, dan ia sangat terkejut ketika melihat kaki Sung Hye yang telah dimutilasi oleh si psikopat tersebut. Si psikopat ini kemudian membunuh Sung Hye dan memotong-motong bagian tubuhnya. Kyung Min tak tahan melihat pemandangan tersebut, secara diam-diam berusaha untuk keluar rumah.
Namun dia dikejutkan dengan suara si psikopat yang berkata kalau HP-nya ketinggalan. Kyung-min pun dengan sekuat tenaga kabur dari rumah tersebut. Namun karena si psikopat itu mengenal betul daerah tersebut, ia dapat dengan mudah menyusul Kyung-min. Kyung-min berteriak sejadi-jadinya untuk meminta tolong. Namun karena tempat tersebut adalah tempat yang tak berpenghuni, maka tak ada satupun orang yang datang untuk menolongnya. Kyung-min pun memutuskan untuk bersembunyi, dan sialnya, dia ketahuan oleh si psikopat tersebut. Untung saja, Hyoju datang dan mencoba untuk melawan si psikopat tersebut. Dan tak lama, polisi juga datang yang membuat si psikopat itu pergi melarikan diri. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan siapa dan kenapa Sung Hye bisa berada di rumah kosong tersebut. Kalau teman-teman perhatikan dengan betul, Sung Hye adalah gadis yang dibekap oleh seseorang yang ditampilkan di awal film. Dia diculik dan dibawa ke rumah kosong untuk dijadikan pemuas nafsu dari si psikopat cabul itu. Detektif Lee meminta keterangan Kyung-min atas peristiwa yang baru saja dia alami. Akan tetapi Kyung-min tidak dapat melihat wajah si psikopat dan hanya mengetahui kalau si psikopat tersebut menggunakan jam tangan model lama. Dan tak lama, salah seorang polisi melaporkan kalau mereka berhasil menemukan mayat Sung Hye yang sedang memegang kartu nama Kyung-min di atap rumah. Atas permintaan Kyung-min, Gi Jong pun diperiksa oleh polisi karena dialah orang yang paling mencurigakan. Saat diperiksa, Gi Jong berkata kalau dia bukanlah orang yang berani menculik dan memotong seseorang dengan gergaji. Polisi pun semakin mencurigai Gi Jong karena dia mengetahui kalau korban dimutilasi menggunakan gergaji. Ditambah lagi, Gi Jong mengenakan jam tangan model lama sama dengan keterangan yang Kyung-min berikan. Scene pun berpindah di mana Kyung-min memutuskan untuk pindah rumah dan mengembalikan kunci apartemen kepada penjaga shift pagi. Dan di tempat lain, tampak Gi Jong dibebaskan oleh polisi karena kurangnya barang bukti. Gi Jong pun datang ke apartemen lama Kyung-min dan dia bertemu dengan Dong Hoon yang sedang berjaga. Gi Jong pun meminta alamat baru Kyung-min dengan alasan kalau ayah Kyung-min sedang sakit dan Kyung-min tidak dapat dihubungi. Namun Dong Hoon tidak dapat memberikan alamat baru Kyung-min karena itu adalah ketetapan di apartemennya. Kyung-min sedang menunggu Hyoju yang berencana datang ke apartemen barunya. Dan tak lama, seseorang mengetuk pintunya yang membuat Kyung-min mengira kalau itu adalah Hyoju. Dan ternyata itu adalah kurir yang mengantarkan paket untuk Kyung-min. Kyung-min pun membuka paket itu yang ternyata isinya adalah ponsel miliknya yang ketinggalan saat ia kabur dari kejaran si psikopat. Saat ia membuka ponsel tersebut, si psikopat itu juga mengirim foto saat dia masuk ke kamar Kyung-min ketika Kyung-min sedang tertidur. Dan tak lama, masuk panggilan video dari Hyoju. Saat diterima, ternyata itu bukanlah Hyoju, melainkan si psikopat yang sedang berada di kamar Hyoju. Dan tanpa pikir panjang, Kyung-min segera berlari menuju apartemen Hyoju dan meninggalkan kunci rumahnya di atas lemari. Saat sampai di kamar Hyoju, dia berusaha untuk menggedor-gedor pintu kamar Hyoju, namun tak ada jawaban. Dan terlihat di panggilan video yang sedang berlangsung, si psikopat itu sedang menggergaji kaki Hyoju. Kyung-min pun semakin panik dan berusaha untuk membuka secara paksa pintu kamar Hyoju. Dan tiba-tiba saja, Gi Jong muncul dan langsung menyerang Kyung-min. Kyung-min tak tinggal diam, dia berusaha untuk melawan Gi Jong. Sampai akhirnya, polisi datang dan menangkap Gi Jong. Kyung-min berhasil membuka pintu kamar Hyoju, dan saat dia masuk, dia melihat Hyoju telah berlumuran darah. Di saat yang sama, tampak seseorang menyelinap masuk ke dalam apartemen baru Kyung-min dan mengembalikan kunci kamar Kyung-min. Jadi, di sini saya berpikir
kalau ada orang lain yang masuk kamar Kyungmin. Dan yang pasti, itu bukanlah Gijong, karena Gijong telah ditangkap oleh polisi di apartemen Hyoju. Setelah kejadian yang menimpa Hyoju, Hyoju dirawat di rumah sakit dan kondisinya pun semakin membaik. Detektif Lee menjelaskan kepada Kyungmin kalau polisi telah menemukan gergaji yang digunakan oleh Gijong untuk melukai Hyoju dan mereka hanya tinggal menunggu hasil tes DNA yang akan segera keluar. Dan saat akan pergi, Detektif Lee memberi Kyungmin CCTV berbentuk penguin untuk disimpan di rumahnya, bila saja dia masih merasa ada sesuatu yang mencurigakan di rumahnya. Sesampainya di apartemennya, Kyungmin memasang CCTV tersebut di atas ranjangnya, dan dia pun pergi untuk berbelanja.